Setelah selesai mengisi data diri, silahkan masukkan nomor HP yang aktif, kemudian masukkan verifikasi kode OTP yang telah dikirimkan dari prakerja. Biasanya berupa kode OTP dari KitKel, namanya itu KitKel ya teman-teman. Kemudian kita akan diarahkan ke dashboard, tes motivasi dan kemampuan dasar. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah saat ini Anda menganggur? Jawab saja iya. Pertanyaan kedua yaitu, apakah pernah bekerja selama 3 bulan terakhir? Jawab saja iya. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling penting ya. Apakah Anda menjadi menganggur karena adanya COVID-19? Dan jawab saja iya. Pertanyaan pendaftar selesai, kemudian tekan OK. Nah, untuk tes sendiri ada 18 soal, maksimal pengerjaannya itu 25 menit. Sebelum pengerjaan tes, pastikan Anda berada di tempat yang kondusif. Kemudian pastikan juga teman-teman berada di tempat koneksi yang internetnya stabil. Bila perlu, teman-teman bisa menggunakan alat bantu berupa coret-coret seperti kertas, pensil, pulpen untuk menyelesaikan soal. Setelah dirasa semuanya cukup, kemudian teman-teman klik mulai tes sekarang. Untuk pertanyaan pertama, harga gula pasir pada tahun 2014 adalah bulan Juli 9.500, bulan Agustus 10.000, bulan September 10.500, bulan Oktober 12.000. Simpulan isi tabel tersebut adalah, ini adalah simpulan yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Sejak bulan Juli hingga Oktober, harga gula pasir mengalami kenaikan. Karena apa? Dari bulan Juli sampai bulan Oktober, memang harga gula pasir per kilogramnya selalu mengalami kenaikan. Ini adalah pertanyaan kedua. Ini adalah pertanyaan yang paling gampang ya. 1 ditambah 6 adalah D7. Pertanyaan ketiga, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pertanyaan berikut? Saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Ini adalah jawaban pribadi ya. Maka kalau misalkan ada yang menjawab sangat tidak setuju, tidak apa-apa. Kalau misalkan jawab tidak setuju saja, tidak jadi masalah. Kemudian klik berikutnya. Pertanyaan keempat, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Karena ini berbicara dengan kegagalan karena kurang berbakat, jawab setuju. Kemudian pertanyaan kelima, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Jawab sangat tidak setuju. Pertanyaan keenam, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Jawab B, sangat tidak setuju. Pertanyaan ketujuh, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Jawab D, sangat tidak setuju. Next. Nah, ini adalah pertanyaan ke-8. Mengapa Anda berminat ikut program prakerja? Jawab yang A, saya kehilangan pekerjaan. Itu adalah jawaban yang benar. Karena apa? Karena kartu prakerja ini untuk orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19, termasuk orang-orang yang kena PHK juga. Pertanyaan ke-9, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Jawab B, sangat tidak setuju. Karena jikalau misalkan sudah memulai kegiatan, kita harus menyelesaikannya. Jangan sampai jarang ataupun tidak sama sekali menyelesaikannya. Nah, ini adalah pertanyaan ke-10. Berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam program kartu prakerja? Kumulatif dalam sehari, boleh ada jeda. Nah, di sini saya menjawab 1 sampai 2 jam per hari. Karena itu waktu yang tepat untuk saya. Di lain waktu juga, kalau misalkan kita terlalu lama untuk mengikuti pelatihan online, mata kita akan perih ataupun badan kita akan cepat letih. Apalagi ditambah kalau misalkan kita punya kesibukan di rumahnya masing-masing.
Pertanyaan ke-11. Berdasarkan diagram di atas, berapa banyak pengunjung perpustakaan pada hari Selasa? Nah, ini adalah nama-nama hari. Nah, ini adalah beberapa hari di mana ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di hari Senin ada 45 orang pengunjung. Di hari Selasa ada 40 pengunjung. Kita kunci jawabannya yaitu hari Selasa 40 pengunjung. Maka kita jawab D, 40 pengunjung atau 40 orang. Nah, ini adalah pertanyaan ke-12. Di sini ada gambar diagram batang menunjukkan nilai ulangan matematika. Jika nilai kelulusan minimal adalah 7, ingat-ingat. Berapa anak yang harus mengulang ulangan? Nah, untuk menghitungnya, angka di bawah itu ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 adalah angka nilai-nilai dari yang sudah ditentukan. Kita fokus ke angka 7. Di sini adalah minimal dari angka 7, berarti kita fokus ke angka 5 dan 6. Di 5 ada 1 orang, kita lihat dari frekuensi sebelah kiri. Di 6 ada 3 orang, tinggal dijumlahkan. 1 ditambah 3 yaitu 4. Maka jawabannya adalah C, 4. Pertanyaan ke-13. Ali meminjam uang ke perusahaan leasing PTA untuk membeli motor seharga Rp 12 juta. Ali telah menyicil sebanyak 20 bulan. Ada sisa 4 bulan yang belum dibayar. Berapakah jumlah yang dicicil oleh Ali jika perusahaan leasing tidak memberikan bunga terhadap pinjamannya? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat mudah karena di sini ada kata-kata tidak ada bunga terhadap pinjamannya. Jikalau dijumlahkan 20 ditambah 4 maka menjadi 24 bulan. Nah, 12 juta dibagi 24 sama dengan 500.000, maka jawabannya itu adalah B. Nah, ini adalah pertanyaan ke-14. Ibu memiliki uang 100.000 dan sebagian digunakan untuk belanja dan sisanya ditabung untuk belanja. Ibu menghabiskan 3/4 uangnya. Sisa uang ibu untuk ditabung adalah, kita menghitungnya seperti ini ya. Ibu memiliki uang 100.000. 1/4-nya itu 25.000. Kalau misalkan 2/4-nya itu adalah 50.000. Nah, jikalau 3/4-nya itu 75.000. Di sini adalah sisanya. Kalau misalkan sisanya itu tinggal 1/4 lagi, berarti 25.000. Jawabannya adalah A, 25.000. Nah, ini adalah pertanyaan ke-15. 3/4 ditambah 5/4, maka jawabannya adalah 8/4. Karena apa? Karena 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kemudian yang di bawahnya tidak usah ditambah lagi, berarti tinggal per 4. Maka jawabannya B, 8/4. Pertanyaan ke-16. 5/9 dikurangi 2/9, maka jawabannya itu adalah 5 dikurangi 2, 3, kemudian 9. 3/9. Nah, untuk pertanyaan ke-18 ini adalah 1/3 dikurangi 1/6, maka jawabannya adalah 1/3, yaitu adalah B. Nah, konfirmasi jawaban. Jikalau sudah yakin dan jawaban Anda sudah tepat, maka pilihlah jawaban ya sudah. Tes selesai. Tes kamu sudah selesai. Tes kamu sudah berhasil dikumpulkan dan akan segera kami evaluasi. Nah, ini ada tulisan, terima kasih telah mengikuti tes. Klik tombol gabung pada gelombang yang sesuai preferensimu untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Kalau misalkan kita ingin masuk ke gelombang pertama, maka klik gabung. Konfirmasi pilihan bergabung dengan batch berikutnya. Gelombang pertama, ya gabung. Oke, berarti kalau misalkan seperti ini, tandanya pendaftaran kita sudah selesai dan sedang dievaluasi. Nanti tinggal menunggu lolos atau tidaknya lewat inbox email ataupun lewat SMS. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya.
Wabillahi taufiq walhidayah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.